Bab 4. Rahasia Solat dan Kegunaannya. Bagian ini terdiri atas beberapa pasal. Pasal pertama menerangkan keutamaan solat, sujud, berjamaah, azan dan sebagainya. Keutamaan azan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, kelak di hari kiamat ada 3 macam orang berada di atas gundukan kasturi adzfar. Hisab tidak menyibukkan mereka, dan mereka tidak terkena hal-hal yang menakutkan, sampai selesai dilakukan hisab di antara manusia. Yaitu seorang lelaki yang membaca Al-Quran karena mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang lelaki yang mendapat cobaan menjadi budak di dunia, tetapi hal itu tidak melalaikannya dari mengerjakan amal akhirat, dan seorang lelaki juru azan untuk solat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, halaman 78. Tangan, kekuasaan, Tuhan yang Maha Pemurah di atas kepala juru azan sampai ia selesai dari azannya. Dan menurut suatu pendapat disebutkan bahwa yang dimaksud dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru, manusia, kepada Allah? Quran Surat Fussilat, ayat 33. Mereka adalah juru azan. Apabila engkau mendengar seruan untuk menegakkan azan, maka ucapkanlah seperti apa yang diucapkan oleh sang muazin. Kecuali pada ucapan, hayya, alas sholah, dan hayya, alal falah. Ketika sampai pada bacaan tersebut, maka ucapkan, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ketika muazin mengucapkan, qad qomatis sholah, maka ucapkan, semoga Allah tetap mendirikan dan mengekalkannya. Ketika muazin mengucapkan, as-sholatu khairum minan naum, maka ucapkanlah, engkau benar dan telah berbuat kebaikan. Dan setelah azan selesai dikumandangkan, disunnahkan membaca doa berikut ini. Halaman 79. Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna dan solat yang akan didirikan ini, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad surga al-wasilah, keutamaan, derajat yang tinggi dan kedudukan terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan kepadanya. Subbab, keutamaan solat fardu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, solat-solat itu menjadi tebusan bagi dosa-dosa yang terjadi di antaranya selama tidak melakukan dosa-dosa besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, solat itu tiang agama. Barang siapa meninggalkannya, maka ia meninggalkan agama. Diriwayatkan bahwa yang pertama diperiksa dari amalan hamba adalah solat. Apabila sempurna, maka diterimalah darinya beserta amalnya yang lain. Jika ternyata kurang, maka dikembalikan kepadanya beserta amalnya yang lain. Subbab, keutamaan menyempurnakan rukun-rukun solat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, halaman 80. Sesungguhnya 2 orang lelaki dari kalangan umatku, benar-benar berdiri mengerjakan solatnya, sedang ruku dan sujud keduanya sama, tetapi di antara solat keduanya terdapat perbedaan yang jauh bagaikan perbedaan antara langit dan bumi. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengisyaratkan khusyuk yang membedakannya. Dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, manusia yang paling buruk adalah orang yang mencuri solatnya. Subbab, keutamaan berjamaah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, solat fardu yang dilakukan secara berjamaah lebih baik nilainya daripada solat sendirian, sebanyak 27 derajat. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah berkata, barang siapa mendengar azan dan tidak menjawabnya, berarti ia tidak menginginkan kebaikan atas dirinya, akhiratnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda, halaman 81. Barang siapa yang mengerjakan solat berjamaah selama 40 hari, tanpa pernah tertinggal takbiratul ihram atas setiap pelaksananya, niscaya Allah Ta'ala menetapkan baginya 2 kebebasan, yaitu kebebasan dari sifat munafik dan kebebasan dari siksa api neraka. Subbab, keutamaan sujud. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah manusia mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan sesuatu yang lebih utama daripada sujud yang tersembunyi. Diriwayatkan bahwa seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berdoalah kepada Allah agar menjadikan aku sebagai orang yang mendapatkan syafaatmu dan menjadikan aku sebagai temanmu di surga. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, bantulah aku dengan banyak sujud. Abu Hurairah berkata, sedekat-dekat hamba dengan Allah adalah bila ia bersujud, maka banyaklah berdoa pada saat itu. Subbab, keutamaan khusyuk. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, dan laksanakanlah solat untuk mengingat aku. Quran Surat Toha,
ayat 14. Halaman 82. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, sesungguhnya solat itu tiada lain merupakan ungkapan kemiskinan, rendah diri, berharap, permohonan maaf dan penyesalan, serta meletakkan kedua tanganku dan mengucapkan, Ya Allah, Ya Allah. Maka barang siapa yang tidak melakukannya maka solatnya adalah cacat dan cacat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, barang siapa yang melakukan solat, namun solatnya tidak mampu mencegah diri dari perbuatan keji dan munkar, maka tidak akan bertambah dari solatnya itu, selain membuatnya semakin jauh dari Allah. Ketahuilah, sesungguhnya solat itu merupakan wujud dari munajat hamba kepada Rabb-nya. Jadi, tidak seharusnya solat dilakukan dalam keadaan lalai. Halaman 83. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Allah Ta'ala tidak akan memperdulikan solat seorang hamba yang dilakukan dengan lalai, tidak menghadirkan hati bersama pelaksananya. Jika Nabi Ibrahim alaihi salam sedang menegakkan solat, maka gemuruh hatinya dapat dirasakan dalam jarak 2 mil. Subbab, keutamaan membangun masjid. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa membangun masjid karena Allah, walaupun sekekal sarang burung, niscaya Allah membangun baginya sebuah istana di surga. Allah Ta'ala berfirman, dalam hadits qudsi, sesungguhnya rumah-rumahku di bumi adalah masjid, dan tamu-tamuku di situ adalah para penghuni, dan orang-orang yang meramaikannya. Maka, beruntunglah seorang hamba yang bersuci di rumahnya, kemudian mengunjungi aku di rumahku, dan patutlah tuan rumah menghormati tamunya. Halaman 84. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila kamu lihat seseorang memilih masjid, maka saksikanlah bahwa ia orang beriman. Anas berkata, barang siapa memasang lampu di masjid, maka para malaikat dan pemikul aras memohonkan ampunan baginya selama ada cahaya di dalam masjid itu. Subbab, pelaksanaan solat secara lahiriah. Dianjurkan bagi orang yang akan solat apabila ia telah berwudu dan membersihkan najis, hati dan tempat solatnya, dan telah menutupi aurat mulai dari lutut sampai ke pusar, hendaknya ia berdiri dengan tegak menghadap ke arah kiblat. Dan hendaknya ia merenggangkan kedua telapak kakinya, tidak menggabungkannya sama sekali. Karena sesungguhnya Nabi telah melarang melakukan penggabungan kedua telapak kaki dalam solat juga mengangkat salah satunya. Dalam hadits diungkapkan, as-syifa yang artinya menyejajarkan kedua telapak kaki dengan berdekatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, mereka diikat bersama-sama dengan belenggu. Quran Surat Ibrahim, ayat 49. Dan as-syuf, artinya mengangkat salah satu dari kedua kaki, seperti pengertian yang terdapat di dalam firman-Nya, ketika dipertunjukkan kepadanya kuda-kuda yang mengangkat salah satu kakinya ketika petang hari. Quran Surat Syad, ayat 31. Halaman 85. Selanjutnya, posisikan kepala sedikit merunduk sambil memandang ke tempat yang digunakan untuk bersujud dengan menghadirkan niat dalam hati. Tidak dilarang mengawali pelaksanaan solat dengan membaca, Qul, A'udzu birabbin nas. Katakanlah, sesungguhnya aku berlindung kepada Rob, manusia, demi membentengi diri dari godaan setan. Ketika berniat untuk solat zuhur misalnya, maka hendaknya ia ucapkan dalam hati, aku berniat menunaikan solat zuhur karena Allah. Niat semacam ini penting, untuk membedakan pelaksanaannya dari solat fardu lain yang telah ditetapkan tersendiri waktunya, seperti dengan solat asar dan lainnya. Juga membedakannya dari solat-solat sunnah. Niat tersebut harus tetap ada, sampai pada saat takbiratul ihram sempurna diucapkan. Posisi kedua siku pada tangan ketika bertakbir harus sejajar dengan posisi pundak, di mana posisi ibu jari kedua tangan sejajar pula dengan posisi kedua anak telinga. Dan posisi ujung jari-jari tangan yang lain sejajar dengan posisi ujung atas telinga. Semua itu didasarkan pada beberapa riwayat hadis yang ada. Jangan ada terkesan terlalu memaksa untuk merapatkan atau merenggangkan posisi jari-jari.
Setelah melakukan takbiratul ihram sambil mengangkat kedua tangan dengan tetap menjaga niat, sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya, lalu meletakkan tangan kanan menumpang di atas tangan kiri pada posisi di atas pusar dan di bawah dada. Posisi tangan kanan memegang tangan kiri, yaitu dengan cara melingkarkan jari telunjuk dan ibu jari tangan kanan di atas pergelangan tangan kiri, serta melingkarkan jari kelingking serta jari manis di bawah pergelangan telapak tangan kiri. Kemudian mulai membaca doa iftitah, pembuka, yaitu, setelah selesai membaca kalimat takbir, lalu membaca halaman 86. Maha besar Allah, segala puji yang banyak bagi Allah Maha Suci Allah di waktu pagi dan petang. Aku hadapkan wajahku kepada Allah, yang menciptakan langit dan bumi dengan lurus dan berserah diri dan bukanlah aku termasuk orang musyrik. Kemudian ia ucapkan, Maha suci Engkau ya Allah dan segala puji bagimu, Maha suci namamu dan maha tinggi kekuasaanmu dan tiada Tuhan selain Engkau. Kemudian ia ucapkan, aku berlindung kepada Allah dari setan terkutuk. Ia mulai membaca Al-Fatihah dengan sebaik-baiknya dan mengucapkan, Amin. Dengan perkataan, Walad, Dolin. Hendaklah ia membaca di waktu subuh dengan surat Mufassal, surat-surat dalam juz 30 yang panjang dan di waktu maghrib dengan surat-surat Mufassal yang pendek. Dalam syarat-solat yang lain, hendaklah ia membaca semacam surat At-Tariq dan Al-Buruj dan yang mendekati itu. Bila dalam perjalanan ia baca di waktu subuh surat Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Begitu pula dalam 2 rakaat fajar, sunat tawaf, dan tahiyat masjid. Subbab, ruku. Kemudian dia ruku, dalam ruku, hendaknya diperhatikan beberapa perkara sebagai berikut, hendaknya bertakbir untuk ruku, mengangkat kedua tangannya disertai dengan bacaan takbir. Ruku yang dibacanya panjang sampai pada ruku. Dan hendaknya dia meletakkan kedua telapak tangannya pada kedua lututnya. Sedang jari jemari tangannya diletakkan pada bagian depan betis, dalam keadaan terbuka. Dan hendaknya dia menegakkan kedua lututnya serta memanjangkan punggungnya secara rata. Halaman 87. Sehingga leher, punggung dan kepalanya lurus seperti halnya sebuah papan. Dan hendaknya dia merenggangkan kedua sikunya dari lembungnya yang berbeda dengan cara solat wanita, lalu membaca tasbih sebanyak 3 kali, dan bagi orang yang solat sendirian lebih banyak membaca tasbih itu lebih baik. Kemudian mengangkat kepala untuk berdiri seraya membaca, Allah berkenan mendengar hamba-hamba yang memujinya. Dilanjutkan dengan membaca, Ya Rob, kami, kepunyaanmu segala puji sepenuh langit, bumi dan segala sesuatu yang engkau kehendaki selain itu. Tidak dianjurkan untuk berlama-lama dalam berdiri, kecuali pada saat membaca doa kunut dalam solat subuh. Subbab, sujud. Kemudian ia turun untuk sujud sambil bertakbir hingga ia sujud. Ia letakkan kedua lutut dan dahinya serta kedua telapak tangannya dalam keadaan terbuka di atas tanah. Pertama sekali ia letakkan kedua lututnya, kemudian kedua tangannya. Kemudian ia letakkan hidungnya bersama dahinya dan menjauhkan kedua sikunya dari kedua sisinya sebagai kebalikan perempuan dan merenggangkan kedua kakinya, sedangkan perempuan tidak merenggangkannya. Dan hendaklah ia meletakkan kedua tangannya sejajar dengan kedua pundaknya kalau dilihat dari atas, dan janganlah ia membuka jari jemarinya dan janganlah ia menggelarkan kedua hastanya ke tempat sujud, yakni menjulurkannya sebagaimana anjing menjulurkan kedua kaki depannya, karena hal ini dilarang. Halaman 88. Dan hendaknya dalam sujud ia membaca, Subhana Rabbiyal A'la, sebanyak 3 kali, dan tidak mendapat lebih dari 3 kali bagi orang yang solat sendirian. Lalu hendaklah ia mengangkat kepalanya dari sujud seraya bertakbir, lalu duduk dengan tumaninah, tenang, di atas kaki kirinya sedang telapak kaki kanannya ditegakkan. Dan hendaknya ia meletakkan kedua tangannya di atas kedua pahanya, dan janganlah ia memaksakan diri menggabungkan jari jemari tangannya, lalu mengucapkan, Ya Tuhanku, ampunilah aku, rahmatilah aku, berilah aku rezeki, berilah aku petunjuk, sejahterakanlah aku dan maafkanlah aku. Maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Lalu melakukan sujud kedua dengan cara yang sama. Selanjutnya, mengangkat kepala untuk kembali berdiri dengan posisi kedua telapak tangan menekan pijakan solat. Dalam posisi seperti itu,
disunnahkan untuk duduk sejenak sebelum berdiri dan tidak mendahulukan salah satu dari kedua kaki, serta memanjangkan bacaan takbir hingga berdiri dengan posisi sempurna. Subbab, tasyahud. Kemudian ia ucapkan tasyahud dalam rokaat kedua. Dalam tasyahud pertama, ia duduk di atas kaki kirinya dan mengucapkan sholawat atas Nabi. Sementara jari-jari kanannya tergenggam, kecuali jari telunjuk. Ia menunjuk dengannya ketika mengucapkan, La ilaha illallah. Dalam tasyahud akhir, ia sempurnakan bacaannya dengan doa yang diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan duduk di atas paha kirinya. Halaman 89. Setelah tasyahud, membaca, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, seraya menoleh ke arah kanan. Sampai pipinya tampak, dari belakang, dan hal yang sama dilakukan ketika menoleh ke arah kiri. Dan hendaknya dia berniat keluar dari sholatnya dan berniat mengucapkan salam kepada siapapun yang ada di sebelah kanan dan kirinya dari kalangan malaikat dan kaum muslim dan janganlah ia memanjangkan bacaan salamnya. Subbab, membedakan yang fardu dan sunnah. Dari apa yang telah penulis sebutkan, maka dapat disimpulkan bahwa fardu sholat itu ada 12, yaitu, berniat, ucapan, takbir, berdiri, membaca surat Al-Fatihah, membungkuk untuk ruku hingga kedua telapak tangan menyentuh kedua lutut disertai sikap tidak tergesa-gesa, berdiri tegak setelah ruku, sujud disertai sikap tidak tergesa-gesa, duduk di antara dua sujud, duduk untuk membaca tasyahud akhir, membaca doa tasyahud akhir, membaca sholawat untuk Nabi dan mengucapkan salam yang pertama. Subbab, amalan hati sebagai syarat batin. Di antaranya khusyuk, Allah Ta'ala berfirman, dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Quran Surat Toha, ayat 14. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, betapa banyak orang-orang yang mengerjakan sholat, tetapi hasilnya hanya payah dan letih. Halaman 90. Sholat itu sesungguhnya adalah zikir, bacaan, munajat, dan dialog. Hal itu tidak terlaksana kecuali dengan kehadiran hati, dan kesempurnaannya terwujud dengan memahamkan, pengagungan, rasa takut, harapan, dan rasa malu. Ringkasnya, semakin bertambah pengetahuan terhadap Allah, bertambahlah rasa takut dan timbul kehadiran hati. Apabila engkau mendengar azan, patutlah hatimu membangangkan kedahsyatan seruan di hari kiamat dan bersiap-siap dengan lahir dan batinmu untuk segera menjawabnya, karena orang-orang yang segera menjawab seruan ini adalah mereka yang dipanggil dengan lemah lembut pada hari penunjukan amal yang terbesar. Dan jika di dalam hatimu engkau jumpai kegembiraan dan kebahagiaan karena ingin segera memenuhi seruan itu, maka kelak akan seperti itulah seruan yang engkau alami di hari kemudian. Karena itulah Nabi pernah bersabda kepada Bilal, senangkanlah kami, hai Bilal. Demikian itu karena kesejukan hati dan kesenangannya bila ia berada dalam sholatnya. Kesucian yang sebenarnya adalah kesucian jiwa dari hal-hal selain Allah di dalam sholat, dengan ini maka sholatmu sempurna. Karena sesungguhnya jika engkau tutupi auratmu dengan pakaian, maka apakah yang menutupi aurat batinmu dari Allah? Untuk itu hendaklah engkau beritakan di hadapan Allah. Dan ketahuilah bahwa Dia melihat kamu dan apa yang ada di dalam hatimu. Maka berendah dirilah kamu, lahir dan batinmu. Dan pikirkanlah, seandainya engkau berdiri di hadapan seorang raja, apakah yang harus kamu lakukan, padahal tidak ada kaitannya antara Allah yang Maha Suci dan raja-raja di dunia, karena sesungguhnya semuanya adalah hamba-hamba Allah. Halaman 91. Kalau engkau mampu melakukan semua itu, maka dapat dikatakan engkau telah berlaku jujur dalam ucapanmu, wajjahtu. Wajhiyah, aku hadapkan wajahku. Juga dalam ucapanmu, hanifan musliman wa ma'ana minal musyrikin, dalam keadaan hanif serta berserah diri dan aku bukan termasuk kelompok orang yang mempersekutukan Allah. Dan atas ucapanmu, inna solati, wa nusuki, wa mahyaya, wa mamati, lillahi robbil alamin, sesungguhnya solatku, ibadahku, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah, Rob seru semesta alam. Pikirkanlah dengan seksama. Jangan sampai engkau berdusta dalam hal ini. Karena, sikap ingkarmu terhadapnya akan menjadikan engkau binasa.
Upayakan fokus untuk mengingat atas kebesaran dan keagungan Allah ketika engkau tengah berada dalam kondisi ruku maupun sujud, serta munculkan dalam benakmu bahwa sesungguhnya engkau itu makhluk yang hina di hadapannya yang Maha Agung. Berkah dan rahmat Allah jualah yang akan membuat engkau pantas bermunajat dengannya. Oleh karena itu, jangan kurangi sikap sopan santun dan kehusyuan hatimu di hadapannya. Nabi pernah bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala berkenan melayani permohonan orang yang sedang sholat, selagi ia tidak lalai. Oleh karena itu, jagalah lahir dan batinmu, jangan sampai berpaling kepada selainnya. Halaman 92. Nabi telah bersabda, ada manusia mengerjakan sholat dan tidak ditulis baginya dari sholatnya setengah maupun sepertiga, seperempat, seperlima, seperenam, dan sepersepuluh, tetapi ditulis bagi seseorang dari sholatnya apa yang dipahaminya dengan akal, khusyuk. Seorang ulama berkata, ada hamba yang bersujud di sisi Allah dan menganggap ia mendekati Allah Ta'ala, tetapi seandainya dosa-dosanya dibagikan dalam sujudnya kepada penduduk kotanya, niscaya mereka binasa. Ada yang bertanya, bagaimana itu? Ia menjawab, ia sujud di sisi Allah Ta'ala. Sementara hatinya mendengarkan kepada hawa nafsu yang menyaksikan kebatilan yang telah menguasainya. Subbab, makmum dan imam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, para imam sholat itu adalah orang-orang yang menjamin. Dan tidaklah pantas seseorang maju menjadi imam suatu kaum sementara mereka tidak menyukainya. Dan selama seseorang masih dapat memilih untuk menjadi juru azan, janganlah ia memilih menjadi imam karena menjadi juru azan lebih selamat. Tetapi menurut pendapat yang paling sahih, menyebutkan bahwa menjadi imam lebih utama bagi orang yang mampu mengemban beban-bebannya, karena itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menjadi imam. Dan dianjurkan seseorang memelihara waktu-waktu sholat, dan hendaklah ia mengerjakan sholatnya pada permulaan waktunya masing-masing. Karena sesungguhnya permulaan waktu merupakan ridho Allah dan pengunjungnya merupakan maaf Allah, dan ridho Allah itu lebih utama daripada maaf Allah. Sebaiknya, seorang imam yang bijaksana dianjurkan untuk berdiam sejenak pada 3 kondisi di dalam sholat yang ia pimpin. Halaman 93. Yang pertama, ketika membaca doa iftitah dengan suara berbisik, di mana kondisi ini merupakan posisi diam yang paling lama. Yang kedua, setelah imam selesai dari membaca surat Al-Fatihah, sebelum dilanjutkan dengan membaca surat yang lain. Dan yang ketiga, setelah selesai membaca surat, sebelum ruku, di mana ini merupakan kondisi berdiam yang paling ringan. Tidaklah patut makmum mendahului imam, bahkan ia tidak boleh turun untuk ruku, selama imam belum ruku, dengan sempurna. Demikian pula dalam semua rukun. Ada yang mengatakan bahwa orang-orang yang keluar untuk melakukan sholat ada 3 macam. Segolongan mendapat pahala 25 sholat, yaitu mereka yang bertakbir dan ruku, sesudah rukunya imam. Segolongan mendapat 1 sholat, yaitu mereka yang mendahului imam. Dan sesungguhnya mereka berselisih pendapat mengenai ruku, imam yang menunggu bergabungnya seseorang untuk melakukan sholat jamaah agar dia memperoleh keutamaan berjamaah, apakah hal ini diperbolehkan atau tidak? Barangkali. Yang paling utama dikatakan tidak mengapa bila disertai dengan keikhlasan, selama tidak ada perbedaan yang mencolok. Dan, hendaknya imam mengucapkan doa kunut sholat subuhnya. Allahumma hdina, sedang para makmum mengamininya. Sampai dengan ucapannya, innaka taqdi wala yukda alaika, sesungguhnya engkaulah yang memutuskan dan tiada yang mengambil keputusan terhadap engkau. Dan apabila bacaan imam sampai di situ maka para makmum menyertai bacaannya dengan suara perlahan, atau mereka mengucapkan asyhadu. Subbab, keutamaan sholat Jumat, adab, sunnah dan kewajibannya. Halaman 94. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, barang siapa meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut tanpa adanya uzur syar'i, maka ditutuplah hatinya. Dalam riwayat yang lain disebutkan dengan redaksi, ia telah mencampakkan Islam di belakang punggungnya. Dan di dalam sebuah riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dikatakan bahwa sesungguhnya beliau pernah bersabda,
Malaikat Jibril alaihi salam telah mendatangiku pada hari Jumat dengan membawa sebuah cermin berwarna putih. Ia berkata kepadaku, hari ini, Jumat, telah ditetapkan oleh Robmu bagimu dan bagi umatmu sebagai hari raya. Nabi bertanya kepada Malaikat Jibril, keutamaan apa yang akan kami dapatkan pada hari ini, Jumat? Malaikat Jibril menjawab, engkau dan umatmu akan mendapatkan sebaik-baik waktu, yang bagi siapa berdoa, memohon, kebaikan di hari itu, niscaya ia akan mendapatkannya. Dengan kata lain, Allah Ta'ala pasti memberikan kebaikan itu kepadanya. Atau, jika Allah tidak memberikannya dalam waktu dekat, maka akan disimpan untuknya dengan balasan yang lebih besar daripada yang ia minta, dilipat gandakan. Dan perlu engkau ketahui bahwa di kalangan kami, para malaikat, hari Jumat merupakan hari yang paling utama. Serta di hari akhir nanti, kami menyebutnya sebagai hari penambahan kebaikan. Nabi bertanya, kenapa? Jibril menjawab, karena sesungguhnya, Robmu yang Maha Perkasa lagi Maha Agung telah menciptakan sebuah lembah di surga, yang aromanya melebihi harumnya aroma kasturi putih, di mana hari Jumat dia akan turun dari Ilin. Di atas tahtanya, lalu muncul di hadapan para hambanya yang dia ridhoi, hingga mereka bisa memandang wajahnya yang maha mulia. Halaman 95. Nabi telah bersabda, ada manusia mengerjakan solat dan tidak ditulis baginya dari solatnya setengah maupun sepertiga, seperempat, seperlima, seperenam, dan sepersepuluh, tetapi ditulis bagi seseorang dari solatnya apa yang dipahaminya dengan akal, khusyuk. Seorang ulama berkata, ada hamba yang bersujud di sisi Allah dan menganggap ia mendekati Allah Ta'ala. Tetapi seandainya dosa-dosanya dibagikan dalam sujudnya kepada penduduk kotanya, niscaya mereka binasa. Ada yang bertanya, bagaimana itu? Ia menjawab, ia sujud di sisi Allah Ta'ala. Sementara hatinya mendengarkan kepada hawa nafsu yang menyaksikan kebatilan yang telah menguasainya. Subbab, makmum dan imam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, para imam solat itu adalah orang-orang yang menjamin. Dan tidaklah pantas seseorang maju menjadi imam suatu kaum sementara mereka tidak menyukainya. Dan selama seseorang masih dapat memilih untuk menjadi juru azan, janganlah ia memilih menjadi imam karena menjadi juru azan lebih selamat. Tetapi menurut pendapat yang paling sahih, menyebutkan bahwa menjadi imam lebih utama bagi orang yang mampu mengemban beban-bebannya, karena itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menjadi imam. Dan dianjurkan seseorang memelihara waktu-waktu solat, dan hendaklah ia mengerjakan solatnya pada permulaan waktunya masing-masing. Karena sesungguhnya permulaan waktu merupakan ridho Allah dan pengunjungnya merupakan maaf Allah, dan ridho Allah itu lebih utama daripada maaf Allah. Sebaiknya, seorang imam yang bijaksana dianjurkan untuk berdiam sejenak pada 3 kondisi di dalam solat yang ia pimpin. Halaman 93. Yang pertama, ketika membaca doa iftitah dengan suara berbisik, di mana kondisi ini merupakan posisi diam yang paling lama. Yang kedua, setelah imam selesai dari membaca surat Al-Fatihah, sebelum dilanjutkan dengan membaca surat yang lain. Dan yang ketiga, setelah selesai membaca surat, sebelum ruku, di mana ini merupakan kondisi berdiam yang paling ringan. Tidaklah patut makmum mendahului imam, bahkan ia tidak boleh turun untuk ruku, selama imam belum ruku dengan sempurna. Demikian pula dalam semua rukun. Ada yang mengatakan bahwa orang-orang yang keluar untuk melakukan solat ada 3 macam. Segolongan mendapat pahala 25 solat, yaitu mereka yang bertakbir dan ruku, sesudah rukunya imam. Segolongan mendapat 1 solat, yaitu mereka yang mendahului imam. Dan sesungguhnya mereka berselisih pendapat mengenai ruku, imam yang menunggu bergabungnya seseorang untuk melakukan solat jamaah agar dia memperoleh keutamaan berjamaah, apakah hal ini diperbolehkan atau tidak? Barangkali. Yang paling utama dikatakan tidak mengapa bila disertai dengan keikhlasan, selama tidak ada perbedaan yang mencolok. Dan, hendaknya imam mengucapkan doa kunut solat subuhnya. Allahumma hdina, sedang para makmum mengamininya. Sampai dengan ucapannya, Innaka takdi wala yukda alaika, sesungguhnya engkaulah yang memutuskan dan tiada yang mengambil keputusan terhadap engkau.
Dan apabila bacaan imam sampai di situ maka para makmum menyertai bacaannya dengan suara perlahan, atau mereka mengucapkan asyhadu. Subbab, keutamaan sholat Jumat, adab, sunnah dan kewajibannya. Halaman 94. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, barang siapa meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut tanpa adanya uzur syar'i, maka ditutuplah hatinya. Dalam riwayat yang lain disebutkan dengan redaksi, ia telah mencampakkan Islam di belakang punggungnya. Dan di dalam sebuah riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dikatakan bahwa sesungguhnya beliau pernah bersabda, Malaikat Jibril alaihi salam telah mendatangiku pada hari Jumat dengan membawa sebuah cermin berwarna putih. Ia berkata kepadaku, hari ini, Jumat, telah ditetapkan oleh Robmu bagimu dan bagi umatmu sebagai hari raya. Nabi bertanya kepada Malaikat Jibril, keutamaan apa yang akan kami dapatkan pada hari ini, Jumat? Malaikat Jibril menjawab, engkau dan umatmu akan mendapatkan sebaik-baik waktu, yang bagi siapa berdoa, memohon, kebaikan di hari itu, niscaya ia akan mendapatkannya. Dengan kata lain, Allah Ta'ala pasti memberikan kebaikan itu kepadanya. Atau, jika Allah tidak memberikannya dalam waktu dekat, maka akan disimpan untuknya dengan balasan yang lebih besar daripada yang ia minta, dilipat gandakan. Dan perlu engkau ketahui bahwa di kalangan kami, para malaikat, hari Jumat merupakan hari yang paling utama. Serta di hari akhir nanti, kami menyebutnya sebagai hari penambahan kebaikan. Nabi bertanya, kenapa? Jibril menjawab, karena sesungguhnya, Robmu yang maha perkasa lagi maha agung telah menciptakan sebuah lembah di surga, yang aromanya melebihi harumnya aroma kasturi putih, di mana hari Jumat dia akan turun dari Ilin. Di atas tahtanya, lalu muncul di hadapan para hambanya yang dia ridhoi, hingga mereka bisa memandang wajahnya yang maha mulia. Halaman 95. Sholat Jumat tidak terlaksana kecuali dengan 40 orang laki-laki yang sudah balik, merdeka, dan penduduk setempat, tidak berpindah dari satu musim dingin maupun musim panas. Patutlah, sholat Jumat itu tidak didahului dengan sholat Jumat lainnya, kecuali dalam sebuah kota besar di mana orang-orang tidak dapat berkumpul dalam satu buah masjid jami. Maka, boleh dilakukan 2 dan 3 sholat Jumat sesuai keperluan. 2 khutbah di dalamnya adalah wajib, berdiri di dalam khutbah adalah wajib. Duduk di antara 2 khutbah adalah wajib. Dalam khutbah pertama ada 4 kewajiban, yaitu mengucap tahmid, minimal kalimat Alhamdulillah, yang kedua adalah mengucap sholawat kepada Rasulullah, yang ketiga berwasiat agar bertakwa kepada Allah, dan yang keempat membaca 1 ayat dari Al-Quran. Begitu pula khutbah kedua, mempunyai 4 kewajiban. Hanya saja membaca doa diwajibkan sebagai ganti dari ayat Al-Quran. Dan mendengarkan 2 khutbah wajib atas 40 orang. Halaman 96. Adapun mengenai hal-hal yang disunahkannya ialah apabila matahari telah tergelincir dari pertengahan langit dan muazin mengumandangkan azannya, serta imam telah duduk di atas mimbarnya, maka semua kegiatan sholat dihentikan selain sholat tahiyatul masjid. Dan pembicaraan belum diputuskan kecuali dengan dibukanya khutbah. Disunahkan mengenakan pakaian putih, parfum, dan mandi, dan bersegera datang ke masjid merupakan hal yang disunahkan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, barang siapa yang berangkat pada jam pertama, maka seakan-akan dia berkurban seekor unta, dan barang siapa berangkat pada jam kedua seakan-akan dia berkurban seekor sapi, dan barang siapa yang berangkat pada jam ketiga maka seakan-akan dia mengorbankan seekor kambing yang bertanduk. Dan barang siapa yang berangkat pada jam keempat maka seakan-akan dia mengorbankan seekor ayam. Dan barang siapa yang berangkat pada jam kelima maka seakan-akan dia berkurban sebuah telur. Dan apabila imam telah muncul maka lembaran-lembaran catatan amal ditutup dan pena diangkat, serta para malaikat berkumpul di dekat mimbar mendengarkan zikir. Dan barang siapa yang datang sesudah itu, maka sesungguhnya dia datang hanya untuk hak sholatnya, sedang baginya tidak ada keutamaan apapun. Halaman 97. Subbab, saat-saat mendatangi masjid. Saat yang pertama hingga naiknya matahari,
yang kedua hingga matahari meninggi, yang ketiga hingga matahari meluas, yang keempat dan kelima setelah waktu duha tertinggi hingga matahari tergelincir. Dalam tata tertib pelaksanaan sholat Jumat, terdapat larangan melangkahi pundak-pundak para jamaah yang telah duduk terlebih dahulu, bagi jamaah yang datang belakangan. Juga tidak diperkenankan melintas di hadapan mereka yang tengah melaksanakan sholat sunnah, atau mengisi syaf bagian belakang terlebih dahulu, hingga tidak memberi kesempatan jamaah lain yang datang belakangan untuk mengisi syaf di depannya. Selesai sholat, hendaklah memperbanyak berzikir dan memperhatikan dengan seksama saat-saat dikabulkannya doa yang terdapat pada hari Jumat. Dan sebaiknya pula memperbanyak bacaan sholawat untuk Nabi. Sebagaimana beliau pernah bersabda, perbanyaklah membaca syalawat di malam yang penuh berkah dan pagi hari yang cemerlang. Yang dimaksud ialah malam dan pagi hari Jumat. Dan sangat dianjurkan untuk memperbanyak sedekah pada hari yang istimewa ini. Halaman 98. Juga dianjurkan untuk tidak langsung duduk setelah memasuki masjid ketika hendak melaksanakan fardu Jumat, sebelum melakukan sholat sunnah sebanyak 4 rakaat dan juga dianjurkan memperbanyak bacaan surat Al-Ikhlas. Jika seseorang mempunyai kemampuan untuk menjadikan hari Jumat hanya untuk kepentingan akhiratnya, maka janganlah pada hari itu ia menyibukkan dirinya dengan urusan dunia, karena sesungguhnya hak itu akan menjadi kifarat, penghapus dosa, di antara 2 Jumat. Menurut suatu riwayat menyebutkan bahwa, barang siapa yang mengadakan perjalanan di malam Jumat, maka kedua malaikatnya mendoakan kemudaratan untuknya. Dan bepergian itu haram bila sesudah fajar terbit, kecuali jika ia ditinggal oleh teman-temannya. Subbab, sholat-sholat sunnah. Sebaiknya kita menggemarkan diri di dalam melaksanakan sholat-sholat sunnah. Karena, fungsi dari sholat-sholat sunnah yang kita kerjakan itu dapat mengisi kekurangan yang terdapat pada sholat-sholat fardu kita. Sholat fardu itu modal pokok, sedangkan sholat-sholat sunnah, keuntungan atau labanya. Sebagaimana yang kita kehendaki atas kebaikannya, maka sebaiknya kita tidak malas melakukan sholat-sholat rawatib, sholat sunnah yang menempel pada sholat fardu. Demikian pula dengan sholat duha yang dilakukan minimal 2 rakaat dan bisa pula 4 rakaat atau lebih. Janganlah ia meninggalkan sholat tahajud dan menghidupkan, dengan sholat dan zikir, waktu antara maghrib dan isya, serta 2 rakaat subuh, karena keduanya lebih baik daripada dunia beserta isinya. Waktunya masuk dengan naiknya fajar syodik, yakni fajar yang menyebar, bukan fajar yang memanjang. Subbab, sholat 2 hari raya. Sholat 2 hari raya adalah sunnah muakkad dan merupakan salah satu dari syiar agama. Halaman 99. Dalam sholat hari raya dianjurkan memelihara beberapa perkara, yaitu membaca takbir sebanyak 3 kali secara teratur, yaitu, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar dengan sebesar-besarnya. Dan segala puji bagi Allah sebanyak-banyaknya. Dan Maha Suci Allah pagi dan petang, selamanya. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah semata, tiada sekutu baginya, dan mengikhlaskan ketaatan kepadanya, sekalipun orang-orang kafir tidak menyukainya. Bacaan takbir mulai dikumandangkan pada malam Idul Fitri, sampai memasuki pelaksanaan sholatnya di pagi hari. Sedangkan, untuk kumandangkan takbir pada Idul Adha dimulai sesudah waktu subuh di hari Arafah, tanggal 9 Zulhijjah, sampai waktu asar. Pada hari ke-13 dari bulan yang sama. Demikian menurut pendapat yang rojih. Takbir dimaksud dikumandangkan setiap selesai dari melaksanakan syalat fardu. Namun, ada pendapat yang mengatakan, juga dibaca sesudah sholat sunnah. Dianjurkan mandi dan berhias di waktu keluar dan dianjurkan mengelun anak-anak dan orang tua. Dianjurkan pergi ke tempat sholat dari satu jalan dan pulang kembali dari jalan yang lain. Dianjurkan keluar ke tanah lapang, kecuali di Mekah dan Baitul Maqdis, kecuali turun hujan. Waktu sholatnya adalah antara naiknya matahari hingga matahari tergelincir. Dan waktu menyembelih kurban dimulai antara meningginya matahari dalam jarak waktu yang sama dengan mengerjakan 2 rakaat sholat dan 2 khutbah, sampai akhir hari yang ke-13. Halaman 100. Dan disunahkan menyegerakan sholat hari raya kurban karena keperluan menyembelih kurban. Berbeda halnya dengan sholat hari raya fitri yang dianjurkan mengakhirkannya demi membagi-bagikan zakat fitrah sebelumnya,
dan agar semua orang keluar dengan membaca takbir. Setelah sampai di tempat-tempat pelaksanaan sholat Id, tidak dibenarkan mengerjakan sholat sunnah apapun. Atau, kita berkewajiban untuk menghentikan jamaah yang hendak melakukan sholat sunnah selain sholat Id. Ketika seorang muazin telah menyerukan, as-sholatu jami'ah, maka imam pun memimpin untuk melakukan sholat Id. Pada rokaat pertama, imam membaca takbir sebanyak 7 kali, di luar takbiratul ihram dan takbir untuk ruku. Di antara dua takbir dimaksud, sang imam membaca, Subhanallah, walhamdulillah wa la ilaha illallahu Allahu akbar. Setelah itu ia membaca doa iftitah, dilanjutkan dengan isti'adzah dan membaca surat Ka'af. Pada rokat kedua mengucapkan takbir 5 kali dan berkhutbah 2 kali sehabis sholat serta duduk di antara dua khutbah. Barang siapa ketinggalan sholat Id, ia pun mengkodonya. Apabila selesai sholat, ia segera menyembelih kurban. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyembelih kurban seekor domba dan berkata, Bismillah wallahu akbar, ini untukku dan untuk umatku yang tidak berkurban. Halaman 101. Nabi bersabda, barang siapa melihat bulan sabit Zulhijjah dan ingin berkurban, maka janganlah ia mengambil sedikit pun dari rambut dan kukunya. Subbab, sholat gerhana. Rasulullah telah bersabda, sesungguhnya matahari dan bulan merupakan dua buah tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah, keduanya tidak mengalami gerhana karena kematian seseorang dan tidak pula karena lahirnya seseorang. Apabila kamu melihat hal tersebut, gerhana, bersegeralah berzikir kepada Allah dan mengerjakan sholat gerhana. Apabila matahari atau bulan mengalami gerhana maka serukanlah kepada manusia kalimat as-sholata jami'ah. Dan imam sholat bersama orang-orang di dalam masjid sebanyak 2 rokaat, setiap rokaatnya terdiri atas 2 ruku, yang pertama lebih lama dari yang kedua, dan imam mengeraskan bacaannya. Dan disunahkan hendaknya sholat memanjangkan sampai gerhana tersingkapkan. Subbab, sholat istisqo, minta hujan. Sebelum pelaksanaan sholat istisqo dimulai, dianjurkan kepada pemimpin negeri yang tengah tertimpa bencana kekeringan agar memerintahkan kepada masyarakatnya untuk berpuasa selama 3 hari, bersedekah, bertaubat dan mengembalikan hak orang lain yang pernah dizolimi. Halaman 102. Kemudian sang pemimpin negeri keluar, menuju tanah lapang, bersama masyarakatnya pada hari yang keempat, termasuk orang-orang tua dan anak-anak kecil. Mereka mengenakan pakaian yang sederhana dan bersih, serta merendahkan diri di hadapan Allah Ta'ala. Sang pemimpin negeri memimpin masyarakatnya untuk menegakkan sholat sunnah istisqo, 2 rokaat, dengan tata cara yang hampir menyerupai pelaksanaan sholat Id. Kemudian ia berkhutbah 2 kali dan duduk sebentar di antaranya, tetapi sebagian besar dari kedua khutbah itu adalah istighfar. Dalam khutbah kedua patutlah imam membelakangi orang-orang dan menghadap kiblat, serta mengalihkan selendangnya dalam keadaan ini karena berharap baik atas perubahan keadaan. Demikianlah yang dilakukan Rasulullah. Maka, bagian atasnya diletakkan di bawah dan yang kanan dipindah ke sebelah kiri, dan yang sebelah kiri dipindah ke sebelah kanan, begitu pula hendaknya yang dilakukan para jamaah dan mereka berdoa dengan suara pelan dalam keadaan dan waktu yang demikian. Kemudian hendaknya imam menutup khutbahnya dan membiarkan kain selendangnya dalam keadaan demikian yakni terbalik, sampai dia meninggalkannya beserta pakaiannya di dalam rumah, hal yang sama dilakukan oleh jamaah. Halaman 103. Dan dalam doanya imam mengucapkan, Ya Allah, sebagaimana yang Engkau perintahkan kepada kami untuk berdoa kepadamu, dan Engkau telah berjanji kepada kami untuk memperkenankan, maka sesungguhnya kami berdoa kepadamu seperti yang telah Engkau perintahkan. Maka perkenankanlah bagi kami seperti yang telah Engkau janjikan. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami ampunan atas semua doa yang telah kami lakukan, dan anugerahkanlah kepada kami siraman hujan dan keluasan rezeki dengan rahmat-Mu, wahai yang maha penyayang di antara para penyayang.